Saudara yang terkasih, dalam peristiwa kematian biasanya yang dirasakan oleh orang-orang ditinggalkan adalah kesedihan dan kehilangan. Ini juga yang dialami oleh Maria Magdalena dalam kisah Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 11 sampai ke-18. Yesus yang telah mati disalibkan lalu dikuburkan. Pada hari kebangkitan Yesus, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena adalah salah seorang yang mengikuti perjalanan sengsara Yesus dari dekat hingga sampai tiang penyaliban. Kesedihan dan kehilangannya tak terbayangkan. Ketika Yesus akhirnya wafat, ia bukan saja hanya kehilangan seorang guru, tetapi juga seorang penyelamat yang telah membebaskannya dari dosa dan kekelaman masa lalunya. Yesus menerima Maria dengan belas kasihnya, dan itulah yang menjadi sebab pertobatannya yang radikal setia mengikuti Yesus. Tetapi betapa Maria terguncang ketika sang penyelamat wafat dan tidak ada lagi. Ia datang pagi-pagi benar ke kubur Yesus, ingin berada di dekat Yesus karena belum mampu menerima kepergiannya. Namun ia menemukan kubur yang kosong. Hal itu membuatnya semakin berduka karena tidak dapat lagi melihat bahkan hanya jasad Yesus. Ia pun menangis. Kehilangan selalu membuat kita menangis. Ada yang tiba-tiba lenyap, tak meninggalkan bekas atau jejak, kecuali kenangan atau ingatan saja. Dan kehilangan itu sering datang secara tiba-tiba, seperti sebuah tiupan angin yang memadamkan nyala api lilin. Seketika cahaya lenyap berganti kegelapan. Begitu cepat terjadi. Namun begitu dalam rasa duka yang digoreskannya di dalam hati. Saudara yang kekasih, apa yang ingin disampaikan oleh penginjil Yohanes dari kisah ini? Maria Magdalena adalah gambar dari kehidupan kita. Kita sering terpaku pada kematian yang tiba-tiba merenggut hidup orang-orang dekat kita. Dan itu mengguncang diri kita seperti halnya kematian Yesus mengguncang Maria. Mengapa? Karena kita melihat kematian sebagai akhir. Hilang, selesai, putus begitu saja. Ada yang diambil dari kita. Ada yang dirampas secara tiba-tiba, lenyap seketika. Dan ketika kita menyadarinya, kita seperti lumpuh. Tak mampu bergerak, tak mampu berbuat apa-apa, tak bisa mengubah situasi apapun, hanya bisa menangis dan berduka. Tapi bukankah kita percaya kematian itu tidak melenyapkan kehidupan, melainkan mengubahnya? Dan jika Tuhan mengubah sesuatu, bukankah pasti membuatnya menjadi lebih baik? Malaikat bertanya pada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kemudian Yesus menanyakan hal yang sama. Bahkan Yesus bertanya lebih lanjut, "Siapakah yang engkau cari?" Maria tidak mengenali Yesus karena terpaku pada rasa kehilangan dan kesedihannya. Sama seperti kita juga, saudara. Ketika kita terpaku akan kehilangan seseorang, kita tidak akan mampu melihat bahwa kematian mengubah kehidupan, bukan melenyapkannya. Kita tidak akan mampu menemukan Yesus yang bangkit dari kematian itu karena kita tenggelam dalam duka cita. Padahal bukankah kita bersuka cita karena dengan kematianlah hidup orang yang kita cintai telah diubah oleh Tuhan. Bukan lagi kehidupan fana, melainkan diubah menjadi kehidupan abadi. Dan kehidupan abadi hanya ada bersama Allah, Sang Pemilik hidup itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, biarlah kisah kebangkitan Yesus ini membuka mata kita semua untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebagai awal hidup baru bersama Tuhan.
Dan semoga kita selalu ingat pertanyaan Yesus pada Maria Magdalena, "Mengapa engkau menangis? Mengapa engkau menangis, saudara?" Ini adalah sebuah pesan dari Yesus agar Maria Magdalena berhenti berduka dan menyadari bahwa kematian tidak dapat mengalahkan hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepada seluruh umatnya. Hari ini apapun dukamu, Tuhan berkata, jangan menangis. Apapun masalahmu, Tuhan berkata, jangan menangis karena Ia sudah bangkit. Artinya, Ia siap menolong saudara dalam setiap persoalan yang engkau hadapi. Berhentilah berduka, berhentilah menangis, serahkanlah seluruh masalahmu ke tangannya. Ia ada di depan matamu. Hanya saja persoalan kita sudah membutakan mata kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Tuhan selalu hadir di dalam hidup kita dan Dia selalu siap menolong engkau, saudara. Amin. Tuhan sedang menolongmu sebab Ia sendiri berkata, jangan menangis. Amin, saudara. Amin, saudara. Tuhan berkatilah setiap yang mendengar firman ini. Apapun duka cita yang mereka hadapi saat ini, mungkin itu kehilangan seseorang yang mereka kasihi. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, bahkan Engkau mencelikkan mata hati kami untuk melihat bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu ini dalam hati setiap yang mendengarkannya, menjadi berkat yang permanen di sepanjang hidup kami. Dan kami percaya Engkau pun akan menolong setiap yang sedang menghadapi persoalan. Engkau sendiri berkata, jangan menangis. Artinya Engkau siap menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin.